Jangan berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya berdamai dengan si A atau si B atau si C. Doa itu tidak dijawab. Sebab untuk berdamai tergantung kita. Bagaimana usaha kita. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Semua orang. Jadi begitu jengkel timbul, langsung berkata, setan, aku ampuni saudaraku itu. Dan aku nggak mau engkau ganggu. Setiap kali setan itu datang, dan kalau saudara bisa menolaknya, saudara jadi pemenang yang luar biasa. Hati-hati mulai hari ini, jengkel. Jengkel dengan orang-orang di luar kita. Mungkin ada berapa orang yang menyebabkan saudara ada di dalam tempat ini. Padahal saudara tidak salah. Ampuni mereka. Jangan ada jengkel. Percaya bahwa keadilan Tuhan akan nyata, akan membela. Percaya betul-betul. Walaupun saudara nggak punya uang untuk bayar. Karena negara ini masih hukumnya uang yang lebih berkuasa. Percaya. Yesus Tuhan Hakim yang adil. Pasti akan membela. Walaupun saudara nggak punya uang. Harapkan Tuhan. Tapi yang penting, hati ini mesti beres terus. Jangan biarkan dosa bekerja dalam hidup kita. Jangan biarkan. Karena begitu ada dosa dalam hidup kita, semua jadi kacau, jadi rusak. Dan lihat ayat itu tadi. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan semua orang. Dengar. Saudara di dalam tempat ini sangat perlu Tuhan. Karena banyak politik yang jahat. Nggak punya uang kita ini. Nggak punya koneksi. Tidak bisa bayar pengacara yang hebat. Dan macam-macam lagi. Maka itu Tuhan yang kita perlukan. Katakan amin. Mau harap siapa lagi? Tapi lihat ayat 14 tadi. Kalau kita tidak berusaha damai dengan semua orang, berarti kita sedang dalam dosa. Dan lihat kalimat terakhir. Kalau kita sedang dalam dosa, berarti kita tidak bisa melihat Tuhan. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, berarti kita bisa jumpa Tuhan atau tidak? Tidak bisa. Nah, dalam bahasa Indonesia cukup bagus kata ini. Karena kalau tidak bisa jumpa Tuhan, pasti jumpa hantu, balik saja. Betul? Jadi gampang mengerti. Kalau kita tidak bisa jumpa Tuhan, berarti kita jumpa setan. Jadi kalau ada doa-doa kita belum terjawab, kemungkinan besar ada yang gak beres dalam hidup ini. Lagi soal kita perlu Tuhan. Karena kita gak punya kekuatan apa-apa. Tunggu Tuhan. Tapi bereskan hidup dulu. Bagian terakhir. Yesaya 59. Ayat 1 dan 2. Kita lihat ayat ini. Jadi bereskan hidup kita. Buang rasa jengkel. Saya akan baca. Jadi hari ini berdamai ya dengan semua saudara. Siapa dalam minggu-minggu terakhir saya jengkel betul. Bahkan malas untuk bicara. Saudara gak mau lihat lagi orang itu. Karena saudara marah. Sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Jadi kalau rasanya, mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Bukan tangannya kurang panjang. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan tidak tuli. Maka itu gak perlu teriak-teriak kalau sembahyang. Tapi kenapa dia tidak mendengar? Lihat ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Jadi saudara, bukan tangannya kurang panjang sehingga gak bisa jangkau kita. Jadi gak bertanya gini, Tuhan gak ngomong gini, habis kamu di Nabire sih jauh sekali dari surga misalnya gitu. Enggak, Tuhan gak berkata begitu. Dia ada di mana-mana. Amin. Kita sudah teriak-teriak minta-minta, tapi sepertinya Tuhan tuli. Hari ini kita tahu apa yang menjadi penghalang, menjadi pemisah antara kita dengan Bapa di surga? Kejahatan dan dosa kita.
Dan dosa dimulai dari apa tadi? Jengkel. Kecil sekali. Jengkel dengan teman, timbul pembunuhan. Jengkel dengan istri, timbul kemarahan. Kita pukul, kita kena hukuman. Dari jengkel, timbul kerusakan. Ingin membalas, ingin merusak, ingin mengacau, ingin semuanya itu. Kalau ada di antara kita hari-hari ini yang merasa jauh dari Tuhan, ayo kita bertobat. Sebut nama tiap-tiap orang yang saudara masih jengkel. Untuk hari ini kita ampuni. Dan langsung ketemu orang itu. Temui saudara itu siang ini atau sore, pokoknya hari ini harus beres. Berdamai, saling mendoakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau sudah, pasti kita akan lihat Tuhan. Ingat tadi kalau nggak lihat Tuhan, lihat siapa? Lihat setan, lihat hantu nanti itu. Makin jauh kita dari dia. Mau mengampuni? Harus, tidak bisa tidak. Ampuni orang itu, sejahat apapun dia. Lepaskan pengampunan. Katakan Tuhan berkati dia. Nanti hati kita lega. Tidur enak, makan juga enak. Saudara sungguh, sambil menantikan pertolongan Tuhan di tempat ini, hiduplah beres di hadapan dia. Jangan ada pemisah antara kita dan Bapa di surga. Ayo kita berdamai. Amin. Tuhan memberkati kita semua.